tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Madudin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka yang menggalang kekuatan Islam, ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini, mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, itulah cuplikan video bersama Mbak DJ, anak dari mantan jenderal HTI dan XPI. Ngeri saudara-saudaraku memang kalau kita dengarkan ketika beliau itu podcast bareng ya, ketika ditanya dulu, ini bukan kaleng-kaleng loh, ini serius. Kenapa di eranya Pak Jokowi berani memutuskan membubarkan ormas HTI dan FPI? Ini sama. Makanya kalau kita cermati bareng-bareng ya, pergerakan mereka itu sama. Coba kita cermati. HTI itu mengusung faham khilafah ala daulatil islamiyah. Sampai di situ itu doktrinnya itu ngeri. Anda pilih sistem Pancasila atau sistem Islam, kamu umat Islam. Wah, itu kan menjebak itu. FPI mempunyai faham NKRI bersyariah 11-12, saudara-saudaraku. Nah, karena mereka itu selalu menghalangi dan mereka itu pro dengan asing gitu loh. Iya, karena kucuran dana. Dan kenapa dendamnya mereka itu tidak berhenti-berhenti dengan Pak Jokowi sampai Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden ya, masih saja diserang. Yang terbaru ya ijazah palsu. Itu komplotan mereka sebenarnya. Ijazah palsu itu komplotan mereka. Mereka itu di barisan kalau enggak HTI ya FPI itu kan. Luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak DJ ya, anak mantan jenderal HTI dan FPI ini ngeri. Tujuan mereka itu mau menguasai NKRI. Jelas kan? Makanya dendamnya, sekalipun Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, terus-menerus diserang itu. Terus-menerus diserang. Yang terbaru ya dengan ijazah palsu itu. Ini sebenarnya itu, kita kalau kritis ya mencermati, ini sebenarnya itu gerombolan orang cerdas atau orang bodoh sih, ya kan? Mempermasalahkan ijazah palsu, ini menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Wah, memang seperti itu kan. Dan ini tugas kita. Dan Mbak DJ ini juga menyinggung, beruntung ada seorang kiai dari NU namanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kan, yang di situ itu bikin tesis bahwa nasabnya Habib itu tidak nyambung pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini kita digibuli oleh mereka. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, punya tujuan. Tujuannya supaya visi misi mereka itu kita dukung gitu. Dulu sebelum adanya tesis, siapa sih yang berani dengan FPI yang rata-rata Habib, ya kan? Pertanyaannya, wah, kualat, betul itu, takut semua. Sekalipun melakukan maksiat ya, kalau sudah dinobatkan Habib itu tidak terkena konsekuensi ya, tetap baik gitu loh dulu tapi kalau sekarang ya tetap bosok gitu. Nah, ini saudara-saudaraku yang harus kita cermati. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu secara tidak langsung itu pahlawan yang menyelamatkan jutaan umat Islam yang khususnya ada di Nusantara, dan termasuk pahlawan untuk
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka punya visi misi pengen menguasai. Loh, membelokan makam palsu itu ya, membelokan sejarah, terus bikin makam palsu, terus di atas namakan Habib. Loh, jangan anggap remeh, ini serius. 20-30 tahun yang akan datang ketika kita sudah tiada umpamanya, generasi muda kita tidak usah kita suruh yang berjasa besar di Nusantara Habib, dengan sendirinya mereka akan mengamini. Ya, tentu ini masalah karena rekam jejak sejarahnya tidaklah demikian. Terus perilaku seperti itu masih didukung, masih percaya mereka itu cucu Nabi. Mereka itu kaum double gitu loh. Iya, dari sejarah-sejarah yang mereka ciptakan gitu loh. Cuma glorifikasi bullshit lah, omong doang. Makanya alhamdulillah kita wajib bersyukur dengan adanya sosok seorang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sebagaimana kesaksian dari Mbak DJ ini ya, mantan anaknya Jenderal HTI dan FPI. Wah, ngeri kan? Ngeri saudara-saudaraku. Dan ini kita harus tahu. Makanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani Gus Abbas itu sering menyampaikan, ini perjuangan suci yang harus terus-menerus kita gaungkan sampai betul-betul Indonesia aman dari doktrin-doktrin yang masif, framing-framing yang masif didenggang-dengungkan oleh mereka. Indonesia 78 tahun merdeka. Dasarnya apa? Ideologinya apa? Pancasila, aman, damai. Bahkan orang Timur Tengah itu memberikan apresiasi. Wah, luar biasa Indonesia. Mayoritas penduduknya Muslim, akan tetapi damai, tidak ada masalah. Benar. Ya memang benar, Indonesia itu bukan negara Islam, akan tetapi syariat Islam betul-betul dijunjung tinggi di sini. Coba bandingkan dengan Timur Tengah umpamanya, itu tidak sebebas di Indonesia lah untuk mengerjakan syariat Islam. Apa-apa dibatasi di sana, termasuk penggunaan toa, pengeras suara itu dibatasi, tidak seenak semaunya sendiri seperti di sini. Berarti apa? Pancasila itu lebih Islami gitu dibandingkan mereka yang mau merubah ideologi kita dengan khilafah ala HTI atau NKRI bersyariah ala FPI. Jelas ya? Makanya kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini? Kami tidak dalam rangka menarasikan kebencian, tidak. Kami tidak pernah diajari kebencian. Ini dalam rangka kecintaan kami kepada rumah kami NKRI, kecintaan kami kepada jamiah kami NU itu, dan kecintaan kami kepada saudara-saudara kami, anak cucu kami, keluarga kami, dari faham-faham yang nggak jelas, yang kelihatannya itu madu tapi racun gitu, kan ngeri toh. Nah, makanya ayo kita sadar, ayo kita bangkit, ayo kita jaga negara yang damai, gemah ripah Lojinawi ini dari tangan-tangan orang yang mempunyai ambisi besar ingin menguasainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.